Salam sejahtera, salam penuh sukacita bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian, para hamba-hamba Tuhan, para dosen teologi, mahasiswa teologi, dan juga para pengerja dan aktivis gereja dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan kembali membahas topik Roh Kudus, dan itu merupakan lanjutan pada sesi-sesi sebelumnya. Hari ini kita akan masuk ke sesi yang ke-20 dari total 25 sesi Roh Kudus yang sudah kami persiapkan. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran itu, terlebih dulu kita akan berdoa. Mohon Tuhan Yesus pimpin, sertai, dan membuka pikiran kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Guru Agung kami berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau tetap menyertai memimpin kami, sehingga kami terus bisa belajar lebih jauh lagi tentang Roh Kudus. Hari ini kami memasuki sesi yang ke-20. Tuhan Yesus sendiri akan memimpin kami, menuntun kami, menyertai dan menyingkapkan kebenaran-kebenaran yang akan kami kupas pada saat ini. Sehingga baik pembicara maupun pendengar sama-sama dibangun, sama-sama memiliki koneksi agar kami dapat memahami Roh Kudus itu dengan baik dan benar. Karena dunia roh adalah sebuah dunia yang abstrak, dunia maya, sebuah dunia yang tidak ada satu patokan yang jelas selain dari kebenaran firman-Mu. Mengingat pekerjaan Roh Kudus itu sangat dinamis, maka kami harus selalu menyelidiki, selalu mencocokkan lagi dengan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, buka pikiran hati dan kami untuk mengerti kebenaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, topik Roh Kudus ini kami siarkan melalui link YouTube kami, yaitu Suara Kebenaran GCC. Satu link YouTube yang banyak memuat tentang kebenaran-kebenaran Alkitab yang berkaitan dengan berbagai macam doktrin-doktrin. Hari ini sepertinya saya katakan bahwa topik yang akan kita kupas itu adalah doktrin Roh Kudus. Nah, ini adalah salah satu doktrin yang sangat berat, salah satu doktrin yang sulit untuk kita pelajari. Makanya pandangan gereja satu dengan gereja lain tentang Roh Kudus itu akhirnya berbeda-beda. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, maka saya telah mempersiapkan 25 sesi pelajaran khusus untuk kita pelajari tentang Roh Kudus. Sesi 1 sampai sesi yang ke-10, Bapak Ibu sudah bisa mengikutinya di link YouTube kami, terutama bagi mereka yang baru pertama kali berkunjung di link YouTube kami ini. Kemudian sesi yang ke-11 sampai yang ke-20, nah ini juga sebagian sudah disampaikan, dan hari ini kita akan memasuki sesi yang ke-20, yaitu Roh Kudus akan memimpin misi penginjilan yang dilakukan oleh gereja-gereja. Nah, setelah itu minggu depan kita akan masuk ke sesi yang ke-21 dan berlanjut sampai terakhir sesi yang ke-25, 4 simbol dari Roh Kudus. Kita masuk ke pelajaran inti kita. Roh Kudus akan memimpin dalam misi penginjilan. Ketika berbicara penginjilan, tentu kita berbicara tentang amanat agung, perintah Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga. Dan itu adalah tugas utama dari gereja, tugas utama dari semua umat Kristen. Dalam kehidupan Yesus, lebih kurang 33 tahun di dunia, ada 4 peristiwa besar yang terjadi di dalam kehidupannya. Peristiwa pertama adalah kelahiran, kedua adalah kematian, dan yang ketiga adalah kebangkitan, dan yang keempat adalah kenaikannya ke sorga. Dari kelahiran, dari sorga turun ke dunia, kemudian ditutup dengan kembali lagi ke sorga, yang kita sebut dengan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Nah, dari kelahiran sampai kematian, kelahiran artinya Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, dari sorga turun ke dunia untuk menyelesaikan dosa semua umat manusia. Karena pemahaman kami sebagai orang Kristen, pemahaman saya terhadap Alkitab,
bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan itu juga sudah dijelaskan di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Artinya, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia dengan satu misi, yaitu menyelesaikan dosa manusia di dunia. Dan misi itu baru bisa diselesaikan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, dengan menumpahkan darahnya untuk menebus dosa manusia. Karena itu, tidak ada gunanya kelahiran Yesus Kristus jika dia tidak mati di atas kayu salib seperti yang dinubuatkan oleh para nabi di Perjanjian Lama untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena itu, intinya itu ada di dalam kematiannya. Nah, setelah dia mati di atas bukit Golgota, kemudian dia kubur, lalu 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian dengan dibuktikan 40 hari berulang kali Yesus menampakkan diri, membuktikan bahwa dia telah bangkit, dia telah hidup kembali. 40 hari. Okay? Nah, selama 40 hari ini banyak orang yang sudah melihat, bukan hanya 12 orang rasul, bahkan pernah satu kali Yesus menampakkan diri di hadapan 600-an orang yang dicatatkan di dalam kitab Korintus. Sekaligus 600-an orang bisa melihat Yesus benar-benar hidup, sehingga mereka juga menjadi saksi tentang adanya kebangkitan. Setelah 40 hari berulang kali menampakkan diri, lalu dia naik ke sorga. Nah, setelah naik ke sorga, lebih kurang 10 hari akhirnya Roh Kudus diturunkan bagi kita. Untuk apa Yesus naik ke sorga? Sebelum dia naik ke sorga, di dalam Yohanes 14 ayat pertama sampai ayat yang ketiga, Yesus sudah katakan, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu." Karena itu, harapan orang Kristen, penantian orang Kristen adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali untuk menjemput semua orang yang percaya kepadanya masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, disinilah titik pentingnya adalah melakukan penginjilan, mempersiapkan orang-orang yang akan diangkat oleh Tuhan bersama dengan dia ke sorga, yang akan diselamatkan mendapatkan rumah Bapa di sorga. Karena itu, jalankan tugas penginjilan. Dan tugas penginjilan bukan tugas kecil, makanya dibutuhkan penyertaan, dibutuhkan pimpinan Roh Kudus di dalam setiap pelayanan-pelayanan penginjilan kita. Dari keempat peristiwa besar, kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus, peristiwa kelahiran dan kematian itu merupakan peristiwa yang terpenting dan utama. Karena itu adalah awal dan akhir kehidupan Yesus. Dan kelahiran maupun kematian itu memiliki tujuan utama, yaitu menyelesaikan dosa-dosa manusia. Karena melalui kelahiran dan juga kematian Yesuslah dosa kita dibersihkan. Kita lihat melalui kelahiran dan juga melalui kematian. Melalui kelahiran diungkapkan oleh penulis Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu perhatikan kalimat yang saya buat kelap-kelip di bagian bawah, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kelahiran Yesus Kristus itu sudah difokuskan memang untuk menyelesaikan dosa-dosa semua manusia. Tapi dosa itu baru bisa diselesaikan ketika Yesus menumpahkan darahnya di Bukit Golgota. Karena di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22 sangat jelas diungkapkan bahwa hanya dengan penumpahan darah lah baru ada pengampunan dosa. Makanya di dalam Perjanjian Lama, pengampunan dosa itu dilakukan dengan menumpahkan darah hewan-hewan, korban-korban, korban bakaran, korban sembelihan, korban penembus dosa, korban penembus salah, dan sebagainya. Nah, darah-darah hewan di dalam Perjanjian Lama itu diganti dengan darah Yesus Kristus, darah yang tidak bercacat celah. Dan darah itu ditumpahkan bukan karena ditembak, bukan karena diracuni, tapi memang sudah ditentukan dari Perjanjian Lama, cara kematian Yesus Kristus adalah dengan disalibkan.
Karena itu, Rasul Paulus di dalam Efesus 1 ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi, tujuan kelahiran itu apa? Untuk mendapatkan darah penebusan dosa. Masalah itu begini loh. Dosa manusia itu hanya bisa diselesaikan dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tapi masalahnya adalah darah siapa yang bisa layak untuk dipakai menebus dosa orang lain? Apakah darah nabi, rasul, atau tokoh agama? Tidak bisa. Semua manusia di muka bumi ini memiliki dua macam dosa. Dosa turunan, dia bersumber dari nenek moyang kita Adam dan Hawa, dan dosa pribadi. Semua manusia tanpa kecuali, rasul-rasul, nabi-nabi, tokoh-tokoh agama punya dua macam dosa. Satu-satunya yang tidak punya dosa itu adalah Allah. Tapi persoalannya adalah Allah itu roh. Dia tidak punya darah, dia tidak punya daging. Lalu bagaimana supaya Allah punya darah untuk menebus dosa manusia? Allah harus menjadi manusia. Nah, karena itulah pemahaman kami adalah Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Kenapa Allah harus menjadi manusia? Supaya memiliki darah yang ditumpahkan di Bukit Golgota untuk menyelesaikan dosa-dosa manusia. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah puncak dari segala misi penyelamatan bagi dosa manusia. Puncaknya. Karena itulah di atas kayu salib, Yesus mengatakan satu kalimat, sudah selesai. Maksudnya adalah anugerah penebusan dosa, jalan keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal manusia imani, tinggal manusia jalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah tugasnya di dunia selesai, dia kembali ke sorga, naik ke sorga, dan dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, jauh hari sebelum Yesus terangkat ke sorga, mati dan terangkat ke sorga, Yesus sudah katakan yang saya sudah sebutkan tadi di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua. Aku pergi ke sana, ke situ, ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu yang saya kasih. Semua nabi menawarkan sorga melalui agama masing-masing. Semua rasul-rasul menawarkan sorga melalui agama masing-masing. Demikian pula semua tokoh-tokoh agama menawarkan sorga. Tapi Yesus bukan hanya sekedar menawarkan sorga, tapi dia juga membuktikan adanya sorga karena dia datang dari sorga. Selain itu yang lebih dahsyat lagi adalah dia yang menciptakan sorga. Karena jelas sekali dia berkata, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Dia, Yesus Kristus naik ke sorga menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini adalah kabar gembira, kabar terbesar bagi seluruh umat manusia, bagi setiap pribadi-pribadi yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu adalah anugerah yang terbesar. Sebelum dia terangkat ke sorga, ada 3 pesan penting yang Yesus sampaikan bagi semua pengikut-pengikutnya, terutama rasul-rasul, karena saat itu dia berbicara langsung kepada rasul-rasul. Ketiga pesan penting tersebut adalah, yang pertama, segera pergi memberitakan Injil keselamatan. Yang kedua, membaptis orang-orang yang sudah mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk diampuni dosa-dosanya. Karena itu, baptisan ada hubungan dengan keselamatan. Itu Yesus ungkapkan di Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi bukan hanya sekedar percaya. Jika kita beritakan Injil, banyak orang yang mau terima Yesus, tapi tidak dibaptis, mereka juga belum tentu mendapatkan anugerah keselamatan. Setelah itu, berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, itu pesan sebelum Yesus terangkat ke sorga. Kita lihat pesannya itu dari ayat Alkitab. Injil Matius. Pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Inilah 3 pesan utama itu.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu perhatikan 3 perintah utama. Pertama, pergilah. Yesus utus. Untuk apa kita pergi memberitakan Injil? Nah tentu dalam penginjilan ada hasilnya. Ada orang yang akan percaya kepada Yesus Kristus. Dan hanya percaya Yesus saja tidak cukup. Tapi mereka harus dibaptis. Untuk apa dibaptis? Lukas 3:3, baptisan untuk menyelesaikan dosa. Kemudian Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, baptisan untuk menyelesaikan dosa. Dan Kisah Rasul 22:16, dibaptis agar dosa-dosa kita disucikan. Karena itu, Yesus Kristus memang mati di atas kayu salib menumpahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Masalahnya adalah bagaimana kita mendapatkan darah Yesus yang sudah kering dan bahkan sudah hilang 2000 tahun yang lampau. Maka di atas kayu salib itu, Yesus melakukan transformasi dari air ke darah. Setelah mati, ada satu prajurit Romawi yang menikam lambung Tuhan Yesus. Ketika lambung itu ditikam, terbuka dan mengalir keluar darah dan air. Karena itulah di dalam air baptisan itulah darah Yesus bekerja untuk memberikan pengampunan dosa. Dan satu-satunya yang merintangi kita masuk surga itu adalah dosa. Dosa itu harus dibereskan. Lalu bagaimana cara membereskan dosa? Lewat baptisan air. Nah ini pengajaran yang sangat-sangat penting yang harus difahami oleh umat Kristen, yang harus diajarkan oleh para hamba-hamba Tuhan. Walaupun akhirnya kita lihat banyak hamba Tuhan yang tidak percaya akan kuasa atau khasiat pengampunan dosa lewat baptisan. Karena itu banyak gereja juga mengatakan baptisan nggak menyelamatkan. Padahal Yesus sudah katakan dengan jelas Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kenapa baptisan ada hubungan dengan keselamatan? Karena baptisan menyelesaikan dosa-dosa kita. Dan satu-satunya yang merintangi kita masuk surga itu adalah dosa. Dan itu harus diselesaikan. Kemudian perintah yang ketiga, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ternyata ketika Tuhan Yesus menugaskan seluruh umat, seluruh pengikutnya memberitakan Injil, pergi beritakan Injil, pergi beritakan Injil, Tuhan Yesus tidak lepaskan mereka. Dan Yesus berjanji akan menyertai kita dalam penginjilan sampai akhir zaman. Kita lihat lebih jauh hal tersebut. Yang pertama, pergilah. Untuk apa kita pergi? Beritakan Injil. Karena itu setiap kali Tuhan Yesus menyuruh kita memberitakan Injil, selalu dimulai dengan kata pergilah. Atau selalu ada kata pergilah. Berarti ada gerakan, keluar, diutus. Itu makna pergilah. Kita lihat, pergilah. Beritakanlah Injil. Jadi setiap kali ayat Alkitab menyinggung tentang pemberitaan Injil, katakan anugerah keselamatan, ada kata pergilah. Kita kutip 1-2 ayat untuk membuktikan hal tersebut. Injil Matius pasal 28 ayat 19 yang sudah kita baca tadi. Dan Markus pasal 16 ayat yang ke-15-16. Kalau Matius sudah saya baca, jadi saya tidak baca lagi. Saya akan baca di Markus. Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah dari 2 kitab ini, dari 2 ayat ini, menekankan 2 hal yang sangat penting, yaitu pergilah. Untuk apa kita pergi memberitakan Injil? Nah setelah kita beritakan Injil, mulai ada yang percaya kepada Yesus. Tidak cukup, tapi mereka juga harus dibaptis. Oke, makanya di Matius pasal 28 ayat 19, baptislah. Markus pasal yang ke-16 ayat 16, dibaptis untuk diselamatkan. Jadi, percaya dan dibaptis adalah satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Banyak umat Kristen beranggapan bahwa pemberitaan Injil itu adalah tugas dan tanggung jawab para hamba-hamba Tuhan
atau mereka yang melayani Tuhan secara full-timer. Bukankah mereka hidup dari pelayanan? Bukankah mereka dikasih gaji? Bukankah mereka dapat dari persembahan? Apakah betul itu hanya tugas dari mereka yang mempersembahkan diri melayani Tuhan secara full-timer saja? Sebenarnya tidak. Semua umat Kristen atau semua umat yang sudah dipilih oleh Tuhan memiliki tugas dan tanggung jawab itu. Jadi, yang namanya memberitakan Injil, itu tugasmu. Tugasku, tugas semua orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus. Karena engkau sudah menerima dengan cuma-cuma, berikan juga dengan cuma-cuma. Hari ini kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus karena kita menerima Injil. Dan jangan sampai stop di kita, diberitakan lagi, kita sebarkan lagi. Sehingga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Karena Tuhan menghendaki semua bangsa diselamatkan tanpa kecuali. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku. Artinya, manusia dengan segala hikmat, logika, kepintaran, kekayaan, ketenarannya tidak akan bisa menemukan Allah yang benar. Nggak bisa. Karena itu Yesus berkata, aku yang pilih kamu. Artinya, Allah sendiri yang aktif memilih kita, mencari kita untuk diselamatkan. Nah, hari ini kita bisa menjadi umat Kristen karena memang Tuhan Yesus sendiri yang memilih kita. Tapi setelah kita dipilih menjadi umat Kristen, bukan menjadi Kristen yang pasif, ada tugas lanjutan supaya kamu pergi. Untuk apa pergi? Menghasilkan buah, memberitakan Injil. Karena itu sejak engkau percaya kepada Yesus Kristus, berapa banyak jiwa yang sudah engkau bawa? Berapa buah yang sudah engkau hasilkan untuk Tuhan? 1 jiwa, 2 jiwa, 10 jiwa, 100 jiwa? Atau belum pernah membawa jiwa sama sekali? Ini tugas tanggung jawab kita semua. 2 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kalau di dalam perjanjian lama, bangsa pilihan adalah bangsa Israel. Tapi mereka gagal, mereka menolak Yesus, bahkan menyalibkan Yesus. Karena itu Yesus melakukan pemilihan sekali lagi menjadi bangsa pilihan. Siapakah bangsa pilihan? Umat Kristen. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita dipilih Tuhan bukan sekedar menjadi Kristen, tapi semua umat Kristen punya tanggung jawab. Semua umat Kristen punya tugas untuk memberitakan Injil keselamatan. Tugasmu, tugasku, tugas semua orang Kristen. Karena itu jangan hanya membebankan penginjilan itu kepada sekelompok orang kecil. Hamba-hamba Tuhan, para pendeta, mereka yang melayani karena dikasih uang. Nggak bisa. Semuanya tanpa kecuali. Sasaran penginjilan Tuhan Yesus adalah kepada segala bangsa. Artinya, Tuhan maunya semua manusia itu diselamatkan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan. Karena jika semua agama menyelamatkan, Yesus tidak akan perintahkan memberitakan Injil. Betul? Kenapa Yesus suruh seluruh bangsa? Karena seluruh bangsa itu terdiri dari macam-macam agama. Dan agama yang menyelamatkan adalah agama yang didirikan oleh Yesus Kristus. Karena itu, di dalam memberitakan Injil, kita harus melakukan pengorbanan dalam hal waktu. Pengorbanan dalam hal uang dan tenaga. Jadi, ketika Tuhan Yesus memberikan perintah, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ada 3 pengorbanan besar yang harus kita lakukan. Korban waktu. Berapa waktu yang dikorbankan untuk penginjilan? Sudah 2000 tahun penginjilan belum selesai. Berapa banyak uang yang harus kita korbankan untuk misi-misi penginjilan, mendirikan rumah-rumah ibadat, melakukan kegiatan-kegiatan penginjilan, bukan 1 triliun, 2 triliun, bahkan mungkin ribuan triliun pun tidak akan cukup. Sampai kiamat. Dan berapa banyak tenaga yang dibutuhkan
untuk menjangkau saat ini ada 8,5 miliar manusia. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang dibutuhkan untuk menjangkau 8,5 miliar manusia? Bapak Ibu yang saya kasih, karena itulah penginjilan merupakan tugas yang sangat-sangat besar. Ini adalah mega project. Dan mega project itu adalah project milik Allah. Nah, sebagai project milik Allah, kita itu hanya menjalankan tugasnya Allah. Jadi yang namanya penginjilan itu bukan tugas dan tanggung jawab seorang hamba Tuhan. Bukan tanggung jawab gereja, tapi tanggung jawab semua orang Kristen. Karena itu semua orang Kristen yang memberitakan Injil, mereka adalah rekan-rekan kerjanya Allah. Mereka yang sudah korban waktu, tenaga, dan uang. Karena itu Rasul Paulus katakan di 1 Korintus 3 ayat yang ke-9, kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi jelas sekali Paulus katakan, kami, Anda, saya yang memberitakan Injil adalah kawan sekerja Allah. Nah, kalau kawan sekerja Allah, berarti Allah turut bekerja di dalam penginjilan itu. Allah nggak lepas tangan. Justru yang punya proyek kan Allah. Nah, yang kepentingan yang paling berperan di dalam penginjilan itu adalah Allah sendiri. Makanya sewaktu Yesus di atas kayu salib, sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah katakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kata senantiasa berarti setiap saat Tuhan Yesus akan menyertai kita, akan memimpin kita. Tapi persoalannya adalah bagaimana wujud Tuhan Yesus menyertai kita. Betul? Nah, ini akan kita coba pelajari lebih jauh. Karena itu, ketika Tuhan Yesus memberikan perintah melakukan penginjilan ke seluruh dunia, penginjilan untuk menyelamatkan segala bangsa di dunia, Tuhan Yesus juga memberikan janji bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ya, sampai akhir zaman. Berarti sampai Yesus datang kedua kalinya ke dunia, baru tugas penginjilan itu selesai. Selama dunia masih ada, selama masih ada orang yang hidup di dunia, selama masih ada kehidupan di atas permukaan bumi, penginjilan tetap harus dilakukan. Bahkan dengan melakukan penginjilan itulah kita mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jika seluruh orang sudah menerima Injil atau sudah pernah mendengar Injil, terserah dia mau terima atau tidak mau terima, akhirnya Tuhan Yesus baru akan datang. Janji Tuhan menyertai penginjilan sampai akhir zaman itu diungkapkan di Matius 28 ayat 19. Dia suruh beritakan Injil. Nah, setelah itu di ayat yang ke-20 Yesus berkata, ketahuilah. Ya, ketahuilah. Berarti banyak orang tidak tahu. Ketika dia melakukan penginjilan, dia tidak tahu sebenarnya Tuhan Yesus juga turut bekerja di dalam penginjilan. Tapi dengan satu syarat, Anda harus bergerak. Karena itu, di dalam penginjilan tersebut berlaku hukum aksi dan reaksi. Ketika engkau mulai beraksi untuk memberitakan Injil, maka Tuhan akan fokuskan engkau, akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Karena itu lakukan penginjilan. Kalau engkau ingin merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupmu, kalau engkau ingin merasakan kuasa Tuhan menyertai engkau, kalau engkau ingin memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, lakukan penginjilan. Karena hanya orang yang melakukan penginjilan yang akan disertai oleh Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus tidak akan menyertai jemaat pasif. Justru jemaatnya aktif, jemaat yang rohnya menyala-nyala, jemaatnya menggebu-gebu untuk menjalankan misi keselamatan, Tuhan akan sertai dia. Lakukan penginjilan. Setelah bangkit dari kematian, selama 40 hari, Yesus berulang kali menampakkan dirinya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, setelah itu dia terangkat ke sorga hingga sekarang. Lalu bagaimana kita bisa membuktikan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman? Betul? Buktinya apa? Bapak Ibu saya kasih. Buktinya seperti apa Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman? Buktinya adalah Roh Kudus. Oke? Perhatikan kata akhir zaman dan perhatikan kata Roh Kudus. Karena itu, walaupun saat ini Tuhan Yesus tidak ada di dunia, tapi Roh Kudus ada.
Karena Roh Kudus itulah yang mewakili peran Yesus, yang menggantikan peran Yesus dalam menyertai kita, terutama di dalam hal penginjilan. Karena itu tema yang kita kupas sadari pada saat ini adalah Roh Kudus menyertai di dalam misi penginjilan. Kita lihat, Yesus melalui Roh Kudus itu yang menyertai dalam penginjilan. Perhatikan kata Yesus dan Roh Kudus. Karena di Matius pasal 19 ayat yang ke-20, pasal 28 ayat yang ke-20 kan sudah dikatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan wujud penyertaan Tuhan Yesus di dalam penginjilan adalah kehadiran Roh Kudus. Kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Bapak Ibu perhatikan dua kata ini, Roh Kudus mencegah mereka. Berarti ketika mereka melakukan penginjilan, kenapa Roh Kudus mencegah mereka? Ketika mereka sampai ke tanah Frigia dan tanah Galatia, mereka memberitakan Injil Asia. Tapi Roh Kudus mencegah mereka agar jangan masuk ke Asia. Kenapa bisa demikian? Karena belum waktunya. Okay? Mungkin Asia ladangnya belum subur. Ketika mereka paksakan diri memberitakan Injil Asia, mereka mungkin akan menghadapi berbagai macam persoalan, bahkan mungkin tidak ada yang mau terima, bahkan mereka bisa dibunuh. Karena itulah Roh Kudus mencegah mereka, sia-sia engkau buang waktu, tenaga, dan uang kalau ladang itu belum siap dituai. Lalu setelah dicegah memberitakan Injil Asia, lalu mereka sampai di Misia. Ketika mereka mau masuk ke Bitinia lagi, apa yang terjadi? Roh Tuhan Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, di ayat yang ke-6 disebut Roh Kudus, ayat yang ke-7 disebut Roh Yesus. Roh yang sama di dalam memimpin mereka di dalam penginjilan. Dari sini kita bisa menangkap sebuah kesimpulan yang sangat jelas. Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Sehingga ketika dia berjanji, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, itu adalah kehadiran Roh Kudus di dalam setiap penginjilan-penginjilan kita. Okay. Nah, setelah Roh Kudus mencegah mereka masuk Asia, mencegah mereka masuk ke Bitinia, lalu Roh Kudus mulai mengarahkan ke mereka daerah mana yang mulai sudah bisa dimasukin untuk penginjilan. Nah, lihat ayat 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai ke Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Kemungkinan itu mereka dibatasi oleh atau dipisahkan oleh sebuah sungai atau apa kita tidak tahu. Atau laut. Karena di dalam penglihatan itu, orang Makedonia itu kemungkinan kelihatannya melambai-lambaikan tangan. Nyeberanglah kemari, tolonglah kami. Okay? Nah, itu adalah satu petunjuk bahwa ladang di sana itu sudah siap dituai. Pergilah, beritakanlah Injil ke Makedonia. Dan akhirnya berdasarkan penglihatan itulah, lalu Paulus dengan rombongannya segera berangkat pergi ke Makedonia untuk memberitakan Injil di sana. Nah, Makedonia kan cukup luas. Ada Filipi dan sebagainya. Dan salah satunya adalah gereja Filipi berdiri. Gereja Filipi. Dan di Filipi ada seorang wanita karir bernama Lydia. Dan kemungkinan Lydia inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya gereja Filipi. Karena setelah Lydia satu keluarga dibaptis percaya Yesus, lalu di rumahnya seringkali menjadi perkumpulan orang-orang yang berhasil diinjili Paulus dengan timnya. Sehingga saya yakin gereja Filipi berdiri karena keluarga Lydia. Penting sekali kuasa Roh Kudus menyertai penginjilan. Karena itulah di Lukas pasal 24 ayat 49, sebelum Roh Kudus diturunkan, Tuhan Yesus sudah tegaskan kepada mereka.
Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kamu diperlengkapi dari kekuasaan dari tempat tinggi, berarti dari tempat tinggi dari sorga turunkan kekuasaan itu. Dalam wujud apakah kekuasaan itu diturunkan? Dalam wujud Roh Kudus. Dalam wujud Roh Kudus. Karena itu, betapa pentingnya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, betapa pentingnya kuasa itu kita dapatkan untuk melakukan misi-misi penginjilan. Karena penginjilan hanya bisa terjadi, hanya bisa terlaksana dengan kekuatan dan kuasa dari Roh Kudus. Lalu, diperlengkapi dari tempat yang tinggi yang dijanjikan Tuhan Yesus itu apa? Perhatikan di Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Nah, menantikan janji Bapa di Kisah Rasul 1 ayat 4 itu adalah penjelasan lebih jauh dari Lukas 24 ayat 49. Karena penulis Injil Lukas dengan penulis kitab Kisah Para Rasul orangnya sama, yaitu Dr. Lukas. Dan kedua kitab itu ditujukan kepada seorang bernama Theophilus. Theophilus. Karena itu, kitab Lukas, kitab Kisah Rasul itu saling berhubungan, saling menunjang. Ayat yang kelima, Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kuasa yang diturunkan dari tempat tinggi yang dimaksudkan di sini adalah kuasa Roh Kudus, dan kuasa itu sangat kita butuhkan di dalam misi penginjilan. Ternyata wujud Yesus menyertai kita dalam misi penginjilan itu adalah Roh Kudus. Jadi di Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ayat 20, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, dari sini sangat-sangat jelas ketika kita melakukan misi penginjilan mutlak dan harus melibatkan Roh Kudus. Karena itu, setelah Roh Kudus diturunkan pada hari Pentakosta, secara aktif Roh Kudus itu menyertai pemberitaan Injil yang dilakukan oleh murid-murid pada saat itu. Karena itu, kalau engkau ingin merasakan kuasa Roh Kudus, ingin merasakan kehadiran Tuhan, lakukanlah penginjilan. Karena Roh Kudus adalah rohnya Yesus sendiri. Jadi, kalau engkau ingin merasakan Tuhan Yesus hadir dalam hidupmu, lakukan penginjilan. Karena dengan melakukan penginjilan, Yesus akan menyertaimu. Kalau engkau merasa tidak mendapatkan penyertaan Yesus, berarti engkau belum melakukan misi penginjilan. Percayalah, ketika engkau aktif melakukan penginjilan, Tuhan pasti menyertai sesuai dengan janjinya. Namun anehnya, banyak sekali hamba Tuhan yang tidak percaya dan tidak setuju bahwa Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu masalahnya Bapak Ibu. Karena kita mengalami distorsi pemahaman tentang Tritunggal atau Trinitas. Sehingga terkesan seakan-akan ada 3 pribadi yang berbeda. Bapa sendiri, Anak sendiri, Roh Kudus sendiri. Padahal itu satu pribadi. Bapa Yesus, Anak Yesus, Roh Kudus juga Yesus. Maka tadi saya sudah jelaskan dari awal, mudah-mudahan Anda menangkap bahwa Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Kenapa saya memiliki keyakinan bahwa Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri? Coba kita lihat sedikit konsep tentang Allah di bawah ini. Mana yang benar? Nah, sebenarnya bagian ini sudah saya pernah jelaskan ketika saya mengupas tentang Allah Esa dengan Allah Tritunggal. Nah, itu pun sesinya cukup panjang. Kalau nggak salah itu ada 20 atau 25 sesi. Allah Tritunggal dan Allah Tunggal itu. Silakan Anda tonton kembali. Nah, ini saya cuplikan sedikit gambar yang sudah pernah saya tayangkan pada topik tersebut. Mungkin Anda sebagai orang Kristen, apalagi hamba-hamba Tuhan, tidak asing lagi dengan model gambar ini. Bapa, Anak, Roh Kudus, nah di tengah-tengahnya Allah. Kemudian, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi yang anehnya, Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa.
Kenapa bisa garis seperti ini muncul? Kalau Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus juga Allah, otomatis Bapa adalah sama dengan Anak, sama dengan Roh Kudus, sama dengan Roh Kudus itu sama dengan Bapa. Seharusnya kan begitu. Oke? Nah, saya munculkan gambar yang kedua untuk kita merenungkan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Adalah. Nah, kalau 3 adalah satu, seharusnya gambar yang benar adalah ini. Bapa adalah Anak, Bapa adalah Roh Kudus, kemudian Anak juga adalah Roh Kudus. Seharusnya begini. 3-nya adalah. Nah, masa sih di tengah-tengah adalah, lalu ketika kiri kanan bukan. Jadi, ambigu, membingungkan. Kalau Bapa itu adalah Allah, Anak juga Allah, Roh Kudus juga Allah, otomatis 3-tiganya adalah Allah, dan 3-tiganya itu pribadi yang sama, hanya sebutan yang beda. Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita nggak boleh pandang itu menunjukkan 3 pribadi. 1 pribadi, 3 fungsi. Di hadapan Bapak Ibu saya adalah pendeta. Nah, kemudian di hadapan istri saya adalah suami. Di hadapan anak-anak saya adalah bapaknya. 1 orang dengan peran 3 fungsi. Pendeta, suami, bapak. Nah, demikian pula saya bisa jadi bapak, juga bisa jadi anak. Ketika saya berhadapan dengan papa saya yang namanya Mustari, berarti saya anak. Lalu ketika anak saya berhadapan dengan anak-anak saya punya 2 anak, Renata dan Cherry, saya adalah papa. Jadi saya bisa jadi bapak, saya juga bisa jadi anak. Karena itu Bapa, Anak, Roh Kudus itu pribadi yang sama. Karena itu menurut saya konsep yang jelas dengan Bapa, Anak, Roh Kudus hubungannya adalah seperti ini. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Oke, tengah-tengahnya kita sudah sepakat sama. Nah, kemudian yang saya beda dengan para teolog lain, Bapa seharusnya Bapa, Anak, Roh Kudus seharusnya sama. Maka muncullah konsep seperti ini. Muncul konsep seperti ini. Nah, konsep ini kita isi dengan kata adalah. Ya, ini dia. Berarti yang saya jelaskan tadi adalah Anak adalah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Mestinya sudah cukup jelas ayat-ayat yang saya buktikan. Karena kalau Roh Kudus itu bukan Roh Kudus itu bukan Yesus, bagaimana kita menjelaskan tentang janji Yesus di Matius 28 ayat 19-20, pergilah, beritakan Injil, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Berarti Yesus sendiri harus datang lagi ke dunia, menyertai kita dalam penginjilan sampai akhir zaman. Tapi buktinya Yesus nggak datang, tapi diperankan oleh fungsi Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih, memang sangat-sangat kompleks, sangat-sangat menjelimet ketika kita membahas tentang Tritunggal. Karena selama ini kita sebagai orang Kristen sudah ditanamkan 3 pribadi. Padahal Allah itu Esa. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru selalu ditekankan. Allah itu Esa, Allah itu hanya 1 pribadi. Berarti kalau 1 pribadi, Roh Kudus sama dengan Yesus. Roh Kudus sama dengan Anak. Nah, itu yang baru benar. Berarti Roh Kudus sama dengan Roh Allah. Roh Kudus sama dengan Roh Yesus. Kenapa saya katakan Roh Kudus sama dengan Yesus? Masalah begini. Maria mengandungkan dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus turun masuk ke dalam rahimnya Maria. Nah, berarti yang ada di dalam kandungan Maria itu apa? Roh Kudus. Betul? Karena yang masuk itu Roh Kudus, otomatis yang ada di dalam kandungan Maria itu Roh Kudus. Lalu Roh Kudus itu dikandung 9 bulan. Akhirnya Roh Kudus dilahirkan dalam bentuk daging yang kita sebut Yesus Kristus. Nah, secara otomatis Roh Kudus dengan Yesus satu kesatuan. Roh Kudus sama dengan Yesus. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bapak Ibu perhatikan, roh Allah
Lalu perhatikan kata Roh Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Bagaimana cara Allah menjadi manusia? Roh Kudus turun ke dalam rahim Maria. Nah, setelah itu lahirlah Yesus Kristus. Itu caranya. Maka Roh Kudus juga disebut Roh Allah, juga disebut Roh Yesus Kristus. Ini adalah kesatuan roh. Apa peran Roh Kudus itu dalam penginjilan? Tadi dari awal saya sudah jelaskan. Libatkan Roh Kudus dalam penginjilan. Kenapa demikian? Karena Roh Kudus yang akan memimpin misi dalam penginjilan. Bukan engkau, bukan kehebatan manusia, tapi Roh Kudus. Lalu peran Roh Kudus itu dalam penginjilan itu ada apa? Ada 4 peran dari Roh Kudus dalam penginjilan. Pertama, memberikan kita keberanian untuk bersaksi. Yang kedua, memberikan kuasa kepada penginjil. Yang ketiga, menetapkan sasaran-sasaran dalam penginjilan. Dan yang keempat, membuka hati orang yang sedang kita injili. Kita pelajari keempat poin tersebut. Yang pertama, Roh Kudus memberikan keberanian untuk bersaksi. Banyak orang Kristen tidak berani memberitakan Injil memang karena takut menghadapi risiko. Takut bersaksi. Enggak pede. Atau takut dikucilkan. Atau takut dikatain, wah sok rohani lo. Macam-macam. Nah, ketakutan di sinilah yang harus kita singkirkan. Takut dianggap sok rohani. Apalagi Anda punya teman yang sebaya. Sok lo. Menjadi pendeta lo. Macam-macam lah. Kemudian takut dikucilkan. Kemudian takut ditolak. Nah, ini penolakan itu melukai hati kita. Kayak itu, ditolak itu nggak enak. Takut dianiaya. Nah, itu lebih berat lagi. Ada orang beritakan Injil, dipukul. Nah, kita sering kali lihat ada video-video juga. Satu kali saya melihat di sebuah video, ini terjadi di barat. Ada seorang, mungkin pendeta kali ya, memberitakan Injil di bus, lalu seorang anak muda merasa terganggu. Lalu orang yang hamba Tuhan yang memberitakan Injil dipukul sama dia. Bisa penganiayaan. Pada tujuannya baik, menyelamatkan jiwa, memberitakan Injil. Takut salah bicara. Aku nggak pindah bicara, Pak. Aku nggak bisa bicara. Dan lain sebagainya. Takut jadi batu sandungan. Karena apa? Hidupnya nggak benar. Ketika hidupmu nggak benar, engkau beritakan Injil, engkau akan jadi batu sandungan. Lu hidup udah benar belum? Mau beritakan Injil, mau menyelamatkan orang. Keluargamu sudah benar belum? Jadi nggak gampang. Oke? Karena itu, berbagai macam ketakutan tersebut membuat kita tidak bergerak memberitakan Injil. Tapi singkirkan ketakutan tersebut karena yang bisa menyertai memberikan kekuatan kepada kita adalah Roh Kudus. Karena itu, jangankan kita, murid-murid Yesus saja mengalami ketakutan ketika mereka memberitakan Injil. Kita lihat bagaimana ketakutan yang dialami oleh murid-murid. Kisah Rasul pasal yang 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dan hasilnya apa? Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, lalu mereka mulai memberitakan Injil dengan berani. Berarti Roh Kudus itu memberikan kesaksian, memberikan keberanian untuk bersaksi. Oke, Roh Kudus memberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Nah, kalau Anda takut memberitakan Injil, berarti Roh Kudus tidak menyertai engkau. Kalau Roh Kudus menyertai engkau, engkau akan berapi-api. Engkau akan bersaksi dimanapun engkau akan memberitakan Injil. Lalu yang kedua, Roh Kudus memberikan kuasa kepada pemberita Injil. Ketika berbicara tentang kuasa di dalam pemberitakan Injil, kuasa itu meliputi 2 hal. Kita lihat dulu bahwa Roh Kudus akan memberikan kuasa. Kisah Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Okay? Menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti kalau orang tidak disertai Roh Kudus, tidak ada kuasa. Untuk apa kuasa itu? Memberitakan Injil. Pelengkap memberitakan Injil itu adalah kuasa. Sehingga kita menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita membutuhkan kuasa itu. Tapi masalahnya adalah banyak orang salah paham, salah mengerti tentang kuasa Roh Kudus. Karena itu ketika berbicara kuasa Roh Kudus, selalu orientasinya adalah bisa lakukan tanda heran mujizat, bisa sembuhkan penyakit, bisa usir setan. Sebenarnya itu nggak salah, tapi nggak lengkap.
Yang namanya kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu mencakup dua aspek atau mencakup dua hal. Apa itu? Kita lihat kuasa dalam tindakan dan kuasa dalam perkataan. Nah, kuasa dalam tindakan adalah memiliki kuasa untuk melakukan tanda heran dan mujizat sehingga membuka pintu penginjilan. Bayangkan, orang yang mau kita injili lagi sakit berat. Lalu dia tantang, oke, saya akan percaya Yesus kalau Yesus bisa sembuhkan saya. Nah, sekarang tantangan sudah diajukan. Tinggal Anda bisa sembuhkan dia. Kalau Anda bisa sembuhkan dia, dia akan percaya Yesus. Memang kita nggak bisa hindari fakta tersebut, iman Thomas. Iman Thomas adalah, aku akan percaya kalau sudah ada bukti. Banyak orang demikian. Dan kita nggak bisa menyangkal fakta itu. Ketika Yesus memberitakan Injil pun, Yesus memulai dengan tindakan. Melakukan tanda heran, mujizat, menyembuhkan penyakit, dan sebagainya. Dan setelah itu banyak orang datang. Jadi mujizat, tanda heran, mujizat, mengusir setan, dan sebagainya. Itu adalah daya tarik, mengumpulkan orang. Nah, setelah orang dikumpulkan, apakah cukup? Harus diberitakan Injil. Maka dibutuhkan kekuasaan yang kedua, kuasa perkataan. Perkataan adalah kuasa, perkataannya ada kuasa untuk mempengaruhi pendengar dan membuat mereka bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Berarti setelah orang itu dikumpulkan melalui tanda heran mujizat, harus segera manfaatkan waktu itu untuk memberitakan Injil. Jika mereka hanya berkumpul untuk menerima mujizat, menerima, akan menjadi 10 orang kusta. Betul? 10 orang kusta disembuhkan Tuhan Yesus, hanya 1 yang balik, 9 hilang. Karena itu nggak cukup hanya kuasa melakukan tanda heran mujizat, tapi juga kuasa perkataan. Kita lihat kuasa dalam tindakan. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kuasa tanda. Kisah Rasul 13 ayat 9. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan, penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Jadi Paulus yang penuh dengan Roh Kudus akhirnya menghardik, mengusir roh jahat yang mengganggu Paulus di dalam penginjilan tersebut. Dan hasilnya adalah gubernur itu akhirnya dimenangkan atau percaya kepada Yesus. Kita lihat ayat 11-nya. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau. Dan engkau akan menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Okay? Ini yang mengganggu penginjilan. Maka dibutuhkan kuasa. Ayat 12, hasilnya itu apa? Melihat apa yang terjadi, yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Jadi gubernur ini yang sedang diinjili oleh Rasul Paulus, akhirnya percaya menerima Yesus setelah melihat tanda mujizat. Jadi tanda mujizat itu penting sekali dalam penginjilan. Tapi nggak cukup dengan tanda mujizat. Tapi harus ada kekuatan dalam perkataan-perkataan atau kuasa di dalam perkataan. Kuasa perkataan itu sebenarnya lebih penting dari kuasa melakukan tanda heran dan mujizat. Karena apa? Jika hanya sekedar tanda heran dan mujizat disembuhkan, udah ke dukun-dukun saja. Dukun juga banyak yang bisa menyembuhkan. Orang-orang pintar banyak yang menyembuhkan. Saya sebelum percaya Yesus, kakek saya itu seorang dukun. Dia banyak menyembuhkan orang. Apa kakek saya dipakai oleh Tuhan menyalurkan kuasanya? Bukan. Kakek saya bukan orang Kristen. Okay? Tapi ada kuasa penyembuhan. Karena itu, kakek saya nggak memberitakan Injil, hanya menolong orang. Dan kuasanya dari mana? Saya nggak usah jelaskan, mungkin Anda bisa tahu kuasa itu dari mana. Karena kuasa itu hanya ada 2 kemungkinan, Tuhan atau dari setan. Jika hanya mementing kuasa, tanda mujizat, tidak ada bedanya dengan praktek perdukunan seperti Simon tukang sihir ini. Lihat, ini juga kuasa. Kisah Rasul 8 ayat 9, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting.
Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Sihir. Kuasa itu dari mana? Jelas yang namanya sihir itu dari setan, dari iblis. Tapi karena orang-orang Samaria tidak bisa membedakan mana kuasa Allah, mana kuasa setan, sehingga mereka beranggapan, ini Simon ini adalah utusan Tuhan. Maka perhatikan kalimat yang saya cetak warna merah, dia beri garis bawah. Orang ini, Simon, tukang sihir itu adalah kuasa Allah. Perhatikan kata kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Kuasa Allah. Jadi mereka tuh nggak bisa bedakan. Ini kuasa dari setan atau kuasa dari Tuhan. Sama seperti waktu saya masih kecil, saya nggak bisa bedakan. Kakek saya melakukan tanda heran, mujizat, sembuhkan orang. Kuasa dari mana? Saya merasa kakek saya dipakai oleh Tuhan. Sakti. Tapi setelah saya dewasa, setelah menjadi Kristen, baru saya tahu, setelah Alkitab menjelaskan, ada kekuatan kuasa lain yang bekerja. Tujuan untuk apa? Manipulasi penyesatan. Bagaimana penyesatan? Jika Anda mendapatkan tanda heran, mujizat, kesembuhan di sebuah agama, katakanlah agama X, Anda pasti merasa agama itu disertai Tuhan. Dan Anda nggak akan pindah ke Kristen lagi. Percaya nggak? Agama apapun. Ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, mendapatkan tanda heran mujizat, mendapatkan kesembuhan di agama itu, Anda nggak akan pindah ke agama Kristen. Karena Anda merasa Tuhan di sono. Bisa nangkap? Tapi itu manipulasi penyesatan iblis membuat kita terjebak. Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus sejak dalam kandungan ibunya. Sejak dalam kandungan ibunya. Dan Yohanes juga yang memberitakan tentang pertobatan dan baptisan. Tapi Anda perlu tahu, tidak pernah satu kali pun Yohanes melakukan tanda heran dan mujizat. Oke? Tidak pernah. Oke. Kita lihat bukti ayatnya. Yohanes 10:41. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang dikatakan oleh Yohanes tentang orang ini adalah benar. Perhatikan, Yohanes tidak membuat satu tanda pun. Artinya, Yohanes itu nggak melakukan tanda mujizat. Dan kita baca Alkitab, memang kita nggak menemukan 4 Injil bahwa Yohanes pernah melakukan tanda mujizat. Tidak. Tapi kita lihat pengaruh Yohanes. Kuasa perkataan Yohanes. Banyak orang yang bertobat, berbondong-bondong datang untuk dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Bahkan Tuhan Yesus pun dibaptis oleh Yohanes. Artinya kuasa perkataan. Walaupun Yohanes tidak disertai dengan tanda heran mujizat, tapi dia disertai dengan kuasa perkataan. Sehingga perkataan bom, dan banyak orang yang bertobat. Karena itu dari 2 macam kuasa itu, saya lebih condong kuasa perkataan. Karena kita mau beritakan Injil, bukan untuk segera menyembuhkan orang. Kalau hanya sekedar menyembuhkan orang, rumah sakit juga banyak yang bisa menyembuhkan orang. Tapi rumah sakit tidak beritakan Injil. Betul? Makanya penginjilan, ketika engkau beritakan Injil, Tuhan akan menyertai mulutmu, akan beserta dengan kuasa-kuasa perkataanmu. Rasul Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dan setelah hari Pentakosta dia dipenuhi Roh Kudus, sekali dia berkhotbah, 3.000 orang dibaptis. Inilah contoh kuasa dalam perkataan. Kisah Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar, ya, bukan melihat, mendengar. Berarti kuasa perkataan merasuk ke dalam tubuh jiwa mereka. Hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Khotbah Petrus, sekali khotbah 3.000 orang dibaptis. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu, perhatikan, yang menerima perkataan itu, menerima perkataan Petrus, memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi ketika Tuhan Yesus suruh beritakan Injil, aku menyertai kamu. Bagaimana wujud Tuhan menyertai? Roh Kudus. Jadi ketika engkau memberitakan, ya, Tuhan akan sertai mulutmu, lidahmu. Tuhan akan menyertai engkau, berikan keberanian dan kemampuan untuk bersaksi. Jadi jangan takut, nggak bisa. Percayalah, ada aksi, ada reaksi. Ketika engkau mulai beritakan Injil, Tuhan akan mengikuti engkau. Roh Kudus akan menyertai engkau. Sehingga engkau bisa menjadi seorang pemberita Injil yang berani dan
bisa memenangkan banyak jiwa. Bayangkan seorang nelayan kecil, seorang yang tidak berpendidikan, sekali khotbah 3.000 orang yang dibaptis. Pendeta mana yang hari ini bisa mengalahkan reputasi Petrus? Banyak pendeta hebat di dunia. Ada Billy Graham, ada Peter Yongren, ada Benny Hinn, banyak pendeta-pendeta besar di dunia. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan rekor dari nelayan kecil. Perkataannya penuh kuasa. Perkataannya diurapi Roh Kudus. Orang bertobat menerima Tuhan Yesus. Karena itu penting sekali ya. Nah, Stefanus juga dilengkapi dengan kuasa. Tapi kuasa yang melengkapi Stefanus lebih lengkap. Ada kuasa, tindakan, dan perkataan. Kita lihat tindakan dan perkataan Kisah Rasul 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Di Yerusalem pernah dipilih oleh 7 orang diakan. Dan syarat utama dari diakan yang dipilih itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan salah satunya adalah Stefanus. Ayat 9, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Perhatikan kata Alexandria itu adalah kota berpendidikan tinggi. Sehingga orang-orang yang saat itu sedang berhadapan dengan Stefanus adalah orang yang pintar, yang jago debat. Bersama-sama dengan orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tapi hasilnya apa? Stefanus berhadapan dengan sekelompok orang. Ahli-ahli debat. Ayat 10, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong dia untuk berbicara. Artinya Roh Kudus menggerakkan Stefanus menggebu-gebu, jago bicara, jago menjelaskan, sehingga para pendengar jadi bungkam semua. Padahal yang dibungkam itu orang-orang pintar. Karena itu ketika bergerak, Roh Kudus akan menyertai. Roh Kudus akan memimpin mulut kita. Lalu yang ketiga, Roh Kudus yang menetapkan sasaran penginjilan. Sasaran penginjilan mencakup 2 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah tempat, yang kedua adalah orang. Menetapkan tempat atau wilayah akan diinjili. Lalu menetapkan sasaran orang yang akan diinjili. Dan itu dua-duanya. Roh Kudus bekerja secara nyata pada gereja awal. Kita lihat tempat penginjilan. Nah, di sini kita kan sudah baca. Saya tidak baca ulang ya. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 6 sampai 10. Ini sudah kita baca. Jadi ketika mereka mau masuk Asia, Roh Kudus mencegah. Masuk Bitinia, Roh Kudus mencegah. Nah, kemudian Roh Kudus mengarahkan mereka masuk ke kota Makedonia sampai ke kota Filipi, berdirilah gereja Filipi. Itu tempat penginjilan. Nah, kemudian orang yang akan diinjili. Jadi Roh Kudus, ketika engkau melibatkan Roh Kudus dalam penginjilan, Roh Kudus akan menuntun siapa yang sudah waktunya untuk diinjili. Karena itu ketika saya memberitakan Injil, saya itu seringkali melihat seseorang ada gerakan yang kuat untuk menginjil orang itu. Dan hasilnya selalu orang itu bertobat dan percaya Yesus. Itu saya alami nyata sekali. Kita lihat orangnya. Kisah Rasul 8 ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus. Nah, Filipus itu adalah salah satu dari 7 diaken yang diangkat. Jadi selain Stefanus, ada Filipus, dan ada 5 orang lain, yang lain lagi. Adalah seorang Ethiopia, seorang Side-Side, pembesar dan kepala pemberendahan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh itu kepada Filipus, pergilah, dekatilah kereta itu. Perhatikan kata roh. Berarti sasaran siapa yang akan Injil, Roh Kudus akan menuntun. Kalau Roh Kudus tidak menuntun, Filipus nggak akan mungkin ketemu dengan Side-Side Ethiopia. Dan Side-Side Ethiopia tidak diselamatkan. Karena itu, target penginjilan ketika engkau melibatkan Roh Kudus pasti akan bekerja. Target penginjilan, siapa akan Injil. Lalu yang terakhir, Roh Kudus membuka hati orang yang kita injili. Nah, itu juga penting. Jangan sampai kita injili setengah mati. Ternyata dia nggak mau terima. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, percayalah. Engkau beritakan Injil, belum tentu saat itu bertumbuh. Mungkin 1 bulan, mungkin setahun, mungkin beberapa tahun. Tapi intinya, ketika engkau beritakan Injil, percayalah. Kalau engkau libatkan Roh Kudus akan menyertai. Hati
harus terbuka baru bisa menerima dan mengerti firman Tuhan. Hati, ya, hati sangat penting. Jika hati orang yang kita injili itu belum dibukakan, dia tidak akan terima. Tidak, Anda capek sekali buang waktu. Tapi kalau Roh Kudus menyertai, Roh Kudus yang menuntun untuk injili orang itu, maka ada waktunya dia akan bertumbuh. Di gereja saya sekitar setengah tahunan ini, ada satu bapak-bapak yang mungkin saya sebut namanya Ko Atong. Saya pernah injili rumah dia. Itu sebelum COVID. Sebelum COVID. Artinya, sekitar 5-6 tahun yang lalu, saya injili dia, diusir sama dia. Karena apa? Dia belum percaya Yesus. Belum buka hatinya. Tapi saya merasa, kok Tuhan menggerakkan saya untuk menginjili dia. Dia nggak mau percaya, saya diusir. Ya udah, diusir ya, keluar. Tapi setelah itu, Anda tahu, Tuhan mempertemukan saya lagi dengan dia, lalu dia mulai hati terbuka, saya injili. Sekarang dia aktif sekali ke gereja. Dia pernah kena stroke. Ya, jadi jalannya itu pincang. Dia kalau ke gereja nggak mau naik lift. Kebetulan gereja kami ada liftnya. Dia tetap naik tangga. Karena dia merasa Tuhan menyertai saya. Saya ingin melatih otot-otot saya. Semangat sekali. Setiap hari Minggu dia pasti datang ke gereja. Ko Atong. Dia tinggal di apartemen Robinson. Karena itu ketika engkau memberitakan Injil, hati Tuhan, orang itu Tuhan bukakan. Mungkin waktu Anda memberitakan Injil, belum bekerja, tapi bibit itu mulai terjadi. Suatu hari bibit akan bertumbuh. Sama juga di Tomang, suami istri. Saya injili. Suaminya tertarik mau terima, tapi istrinya nggak mau terima. Istrinya usir saya. Tapi sekarang cukup aktif juga ke gereja saya. Jadi pengalaman saya beritakan Injil, Tuhan membuka hati orang itu. Belum tentu waktu kita injili, dia langsung buka. Tapi banyak juga, Tuhan buka hatinya, langsung saat itu dia terima Tuhan. Jadi, waktu Tuhan bukan waktu kita. Indah pada waktunya adalah satu fakta kebenaran. Atau dia mau terima, tetapi tidak bisa mengerti Injil yang Anda beritakan. Nah, itu juga masalah. Kita injili, dia semangat dengerin. Tapi setelah ngerti nggak? Enggak. Masalah juga kan. Anda injili tapi dia tidak mengerti. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak membuka hatinya. Karena itu penting sekali Roh Kudus membuka hati kita. Kita lihat Lukas 24:45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu 2 Tesalonika 3:1. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Kenapa seorang rasul besar Paulus masih meminta doa ketika mereka memberitakan Injil? Supaya orang-orang yang diinjili hati mereka terbuka. Dan bukan hanya hati mereka terbuka untuk terima, tapi hati mereka dibuka untuk mengerti firman Tuhan. Kalau nggak mengerti, ya juga susah. Maka libatkan Roh Kudus di dalam penginjilan itu. Contoh Tuhan membuka hati orang untuk menerima dan mengerti firman. Itu terjadi pada Lydia, seorang wanita karir di kota Tiatira yang beribadah hari Sabat di Filipi itu. Kita baca dulu Kisah Rasul 16 ayat 13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Perhatikan, perempuan-perempuan yang sedang beribadah hari Sabat itu banyak. Dan Paulus dengan Barnabas khotbah kepada mereka. Jadi yang mendengarkan khotbah Paulus saat itu banyak perempuan. Tapi hanya satu perempuan yang akhirnya terima dan bertobat. Ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Betul? Tuhan buka hatinya. Dan hasilnya itu apa? Dia dibaptis sekeluarga. Kenapa wanita-wanita lain yang ikut mendengarkan tidak terima? Tidak ada yang baptis, hanya Lydia. Bahkan bukan hanya Lydia yang dengarkan khotbah saat itu hanya Lydia, tapi dibaptis sekeluarga. Ada kemungkinan Lydia mengajak Paulus untuk injili keluarganya. Sekeluarga dibaptis. Dan itulah
yang akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya gereja Filipi. Karena setelah Lydia bertobat, rumahnya itu seringkali menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang berhasil ditobatkan oleh Paulus dan timnya. Sehingga gereja Filipi berdiri. Dari satu keluarga diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Karena itu, libatkan Tuhan Yesus dalam penginjilan, yaitu Roh Kudus. Ketika engkau ingin merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu, libatkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu di sesi yang ke-21. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kembali kami disingkapkan betapa pentingnya peran Roh Kudus di dalam penginjilan. Dan penginjilan adalah tugas tanggung jawab setiap umat pilihan. Sebagaimana engkau katakan di Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Pergi dan pergi. Untuk apa? Memberitakan Injil. Karena itu penginjil adalah tugas setiap orang Kristen. Sadarkan semua umat Kristen bahwa penginjilan adalah tugas tanggung jawab bukan hanya kepada orang tertentu, tapi kepada semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Ketika kami beritakan Injil, Roh Kudus akan menyertai. Kami percaya ketika Roh Kudus menyertai, kami akan melihat mujizat. Kami akan melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui Roh Kudus terhadap orang-orang yang kami injili. Terima kasih Tuhan. Berikan keberanian, berikan hikmat, berikan kemampuan bagi kami melalui Roh Kudus untuk menjadi saksimu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan Yesus menyertai kami. Di dalam namamu kami telah berdoa. Amin. Sampai bertemu di sesi yang ke-21. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti STT GCC, Sekolah Tinggi Teologi GCC, Jesus Class Curriculum, karena GCC itu singkatan kurikulum kelasnya Yesus Kristus. Itu teologi yang kami dirikan. Setiap mata pelajaran doktrin itu ada 10 pertanyaan yang perlu kita bahas. Dan perlu mahasiswa jawab dan juga kembalikan kepada penyelenggara teologi. Kita lihat inilah 10 pertanyaan dengan judul Roh Kudus yang akan memimpin misi penginjilan. Pertanyaan pertama, tuliskan 4 peristiwa besar dalam kehidupan Yesus. Yang kedua, apa tujuan utama kelahiran dan kematian Yesus? Yang ketiga, kalimat apa yang Yesus ucapkan di atas kayu salib sesaat sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir? Yang keempat, tuliskan 3 pesan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Dan tuliskan teks ayat Alkitab yang menjelaskan tentang 3 pesan tersebut. Yang kelima, perintah Tuhan Yesus tentang penginjilan selalu menekankan satu kata yang sangat penting sebagai tanda bukti diutus. Kalimat apakah itu? Yang keenam, perintah Tuhan Yesus tentang penginjilan di Matius 28:19 memerlukan 3 pengorbanan besar. Tuliskan 3 pengorbanan besar karena itu penginjilan adalah mega project. Yang ketujuh, Tuhan Yesus berjanji akan menyertai sampai akhir zaman. Matius 28:20. Dalam wujud apakah penyertaan Yesus itu? Yang kedelapan, siapakah Roh Kudus itu menurut Anda? Buktikan dengan ayat Alkitab. 9. Jelaskan menurut pengertian saudara tentang hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan apakah itu 3 pribadi yang berbeda? 10. Tuliskan 4 peran Roh Kudus dalam penginjilan. Silakan Anda jawab, ketik rapi, dan email kirim kembali ke STT GCC. Tuhan Yesus berkati.